Setelah pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta dapat mengidentifikasi tarif pajak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan Bismillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan untuk kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Jangan lupa juga kita harus tetap bersyukur meskipun masih dalam kondisi pandemi yang membatasi kegiatan kita semua. Namun kita bersyukur masih dapat berkumpul dengan keluarga kita. Cakupan materi meliputi tata cara pemungutan yang terdiri dari cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan syarat pemungutan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak terdiri dari asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, dan tarif pajak. Cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak ada 3 macam. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel adalah pengenaan pajak berdasarkan objek penghasilan yang nyata atau benar-benar ada. Nah, sehingga pengenaan stelsel nyata ini dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan benar-benar sudah diketahui. Sehingga kelemahannya pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun. Namun kelebihannya pajak tersebut sudah betul-betul sesuai karena berdasarkan objek yang real. Yang kedua disebut stelsel anggapan atau fictive stelsel, di mana pengenaan pajak ini dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan sesuai ketentuan undang-undang, di mana penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi, pembayaran pajak dapat dilakukan di awal tahun atau selama tahun berjalan. Kelemahannya yaitu pajak belum tentu sesuai dengan pajak yang sesungguhnya harus dibayar, sehingga akan timbul pajak kurang bayar atau pajak lebih bayar. Yang ketiga, stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel real dengan stelsel anggapan, yaitu bahwa pemungutan pajak dihitung pada awal tahun berdasarkan anggapan dan di akhir tahun disesuaikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kelemahannya ada 2 kali penghitungan sehingga akan timbul biaya administrasi yang lebih banyak. Namun kelebihannya jumlah pajak dapat diketahui yang sesungguhnya. Sistem pemungutan pajak ada 3 macam. Yang pertama yaitu Official Assessment System, di mana sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Untuk sistem ini diterapkan pada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing karena biasanya orang tua kalian setiap tahun pasti membayar PBB ini. Dalam pemungutan PBB, wajib pajak yang memiliki tanah atau bangunan tidak menghitung sendiri besarnya pajak, tetapi menunggu tagihan yang biasanya diedarkan oleh perangkat desa. Tagihan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak hanya tinggal membayar besarnya pajak yang ada dalam tagihan tersebut.
Dalam penyampaian SPT tahunan yang sekarang lebih dikenal dengan e-filing, wajib pajak membuat, menghitung, dan melaporkannya sendiri, yaitu menggunakan SPT online atau disebut juga e-filing. Yang ketiga, withholding system, di mana pemungutan pajak ini besarnya pajak yang terutang itu ditentukan oleh pihak ketiga, bukan oleh wajib pajak ataupun oleh aparat pajak. Pihak ketiga dalam withholding system yang dimaksud adalah seperti halnya pada bendahara sebuah instansi ataupun bagian HRD dalam sebuah perusahaan yang menghitung dan memungut pajak penghasilan bagi karyawan atau pegawai dalam instansi tersebut. Karena dalam pemungutan pajak itu tidaklah mudah, maka untuk pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana pajak yang dipungut itu tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, sehingga dapat mewujudkan pembangunan dan juga tidak memberatkan masyarakat. Syarat pertama, pemungutan pajak harus adil atau disebut juga syarat keadilan, yaitu bahwa pemungutan pajak ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang atau disebut juga sebagai syarat yuridis, di mana pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan pengenaannya. Yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian atau syarat disebut juga syarat ekonomis, di mana dengan adanya pemungutan pajak jangan sampai mengganggu keadaan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau disebut juga sebagai syarat finansial, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan besarnya jangan sampai melebihi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Artinya, jumlah biaya pengurusan pajak itu tidak lebih besar dari besarnya pajak yang dibayarkan. Yang kelima, sistem pemungutan pajak itu harus sederhana, di mana sistem ini memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Asas pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, asas domisili atau kependudukan. Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak diberlakukan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili mereka berada. Domisili ini artinya adalah tempat tinggal. Ketika orang itu bertempat tinggal di Indonesia, meskipun dia tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dia wajib membayar pajak karena berdasarkan tempat tinggalnya. Yang kedua, asas sumber. Ini adalah pemungutan pajak disesuaikan dengan sumber di mana ia mendapatkan pendapatan. Jika pendapatannya berasal dari Indonesia, tidak peduli dia tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri, warga Indonesia ataupun bukan warga negara Indonesia, maka dia wajib membayarkan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang didapat, yaitu yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga, asas kebangsaan atau nasionalitas. Ini berarti bahwa seorang warga negara tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, meskipun dia tidak tinggal di negara tersebut ataupun tidak mendapatkan penghasilan dari negara tersebut. Tetapi karena dia bagian dari Indonesia, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Teori pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Fiskus berhak memungut pajak dari penduduk karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, di mana wajib pajak atau warga negara adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam bentuk pajak. Dalam teori ini memiliki kelemahan, yaitu ketika wajib pajak atau warga negara mendapatkan musibah. Sebagai perusahaan asuransi seharusnya memberikan santunan kepada yang mendapatkan musibah, tetapi negara tidak benar-benar memberikan santunan kepada wajib pajak yang mendapatkan musibah. Yang kedua, teori kepentingan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, makin besar pula perlindungan negara kepadanya. Dalam teori ini, kelemahannya adalah bahwa negara itu tidak boleh memilih-milih dalam melindungi penduduknya, yaitu tidak hanya melindungi yang membayar pajak dalam jumlah besar, tapi semua warga negara, baik yang membayar pajak ataupun tidak membayar pajak, mendapatkan perlindungan dari negara karena merupakan kewajiban dari negara. Yang ketiga, teori bakti. Teori bakti mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, di mana penduduk terikat pada keberadaan negara. Karenanya, penduduk wajib membayar pajak, yaitu sebagai bentuk bakti mereka kepada negara. Oleh karena itu, penduduk atau wajib pajak tidak usah bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak kepada mereka, karena itu sebagai bentuk bakti penduduk kepada negara. Teori gaya pikul, bahwa pemerintah memungut pajak harus berdasarkan daya pikul dari wajib pajak, di mana wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ini tercermin dalam pembayaran pajak penghasilan, di mana ada ketentuan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebagai bentuk kebutuhan minimum kebutuhan atau pendapatan bebas pajak. Teori asas gaya beli. Jadi dalam teori ini bahwa dengan adanya pemungutan pajak membawa efek yang positif, yaitu tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak juga sifatnya baik. Teori pembangunan. Dalam teori ini, kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir batin, di mana dengan adanya pembayaran pajak, ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang membuat rakyat kecil menjadi lebih adil, makmur, dan lebih sejahtera. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Yang pertama adalah tarif pajak progresif atau a progressive tax rate, yaitu bahwa tarif pemungutan pajak ini persentasenya semakin tinggi bila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dinamakan progresif karena jumlah berkembang sesuai dengan nilai objek pajaknya. Tarif pajak progresif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, progresif, di mana tarif ini berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dengan kenaikan persentase yang tetap. Contohnya, naiknya 5%, kemudian kenaikan untuk berikutnya 10%, kenaikan yang berikutnya lagi ditambah
15%, dan seterusnya. Contoh untuk penerapan tarif progresif yaitu pada pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 21 untuk WPOP, wajib pajak orang pribadi, yaitu besarnya tarif yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Yang kedua, progresif proporsional, di mana tarif pemungutan pajak ini prosentasenya naik semakin besar dari nilai dasar pengenaan pajak, di mana kenaikan persentasenya tetap di setiap meningkatnya dasar pengenaan pajak untuk jumlah tertentu. Untuk kenaikan pertama misalnya 10%, yang kedua tambahnya 10%, yang ketiga bertambah lagi 10%, dan seterusnya. Yang ketiga, progresif degresif, yaitu tarif pajaknya berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, di mana kenaikan ini persentasenya menurun di setiap meningkatnya dasar pengenaan pajak dalam jumlah tertentu. Nah, coba perhatikan pada kenaikan tarifnya yaitu dari 10% menjadi 5% dan seterusnya. Yang kedua, tarif pajak proporsional atau a proportional tax rate, yaitu adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap atau tidak berubah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar. Namun, prosentasenya tetap sama. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau a degressive tax rate, yaitu tarif pajak dengan persentase semakin menurun jika dasar pengenaannya semakin besar. Yang keempat, tarif pajak tetap atau a fixed tax rate. Tarif pajak ini jumlah nilainya tetap sama tanpa melihat besarnya dasar pengenaan pajak. Ini diterapkan pada pembayaran bea metre. Seperti yang sekarang bea metre yang berlaku adalah 10.000. Contoh tarif proporsional yaitu dikenakan pada PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana besarnya tarif pajak adalah 10%. Setelah selesai mempelajari konsep dasar perpajakan, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Pajak apa saja yang pernah dibayarkan oleh orang tua kalian? Kemudian, pajak tersebut dilihat dari jenisnya, termasuk pajak apa? Coba berikan alasannya. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak yang mana yang digunakan dalam pembayaran pajak tersebut? Setelah itu, kalian catat jawabannya dalam buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan juga latihan soal pada e-book administrasi pajak halaman 20-21 pada poin A. Selamat mengerjakan.